prosedur itu kita tetap dampingi ya, artinya semua tahapan itu kita dampingi dari mulai tahapan persiapan dokumen, penambahan pengetahuan, pelatihan, kesiapan sarana, dan pengurusan akun untuk registrasi produk. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus Ya, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Selamat siang juga buat teman-teman SNOS dimanapun berada. Pak Yudi, kami ingin tahu kegiatan apa sih yang tengah dilakukan hari ini di daerah Jagakarsa ini di Ganjuri. Seperti apa? Ya, makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yudi Noviandi, Kepala Balai Besar POM di Jakarta. Saya hadir di daerah Jagakarsa ini bersama tim dalam rangka memenuhi undangan dari para pelaku usaha UMK yang bergerak di bidang pangan. Karena di bidang pangan yang kita fasilitasi atau kita dampingi dalam rangka pengurusan izin edarnya di tahun 2021. Alhamdulillah, sebagai bentuk apresiasi mereka, pada hari ini mereka mengadakan forum silaturahmi antara mereka untuk memperkuat daya bisnis mereka dalam rangka perbaikan dan menjalin jaringan ya market setelah izin edar diberikan. Kami kembali diundang pada kesempatan ini untuk juga memberikan motivasi dan diskusi terkait dengan produk mereka, produk pangan olahan yang mereka buat dan telah mendapat izin edar dari Badan POM. Dan alhamdulillah saya lihat semangatnya sangat luar biasa dari para pelaku UMKM khususnya di bidang pangan ini dalam mengembangkan ya usaha mereka untuk jauh lebih maju lagi ke depan. Demikian. Terus gini Pak Yudi, ini terkait binaan UMKM dari BB POM DKI Jakarta, itu sudah sejauh mana sih Pak pergerakannya dan percepatannya? Binaan ini sebenarnya adalah programnya dari Badan POM dan untuk wilayah Jakarta itu tugas itu diberikan kepada Balai Besar POM di Jakarta. Itu telah dilaksanakan sejak tahun 2019, 2020 dan 2021. Jadi sudah berjalan 3 tahun dan sudah punya lebih kurang 25 sampai 30 pelaku usaha UMK di bidang pangan. Kita dan ini untuk bisa berkembang lebih jauh, mendapatkan izin edar di POM. Nah, demikian produknya bisa dipercaya dan dalam penjualannya mendapat apresiasi dan bisa masuk ke swalayan, supermarket maupun minimarket yang ada di Jakarta. Nah, tahun ini 2022 kembali kami akan melakukan kembali pendampingan dan pengembangan UMKM dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Dan bukan cuma 25, saya kira kami berkolaborasi nantinya dengan BPD dari Jakarta, dari Dinas PPK. Nah, ini beberapa contoh yang kami dampingi pemirsa ya sekalian, sahabat dari Yunus. Jadi saya diskusikan ya, ini produk yang kita bina di tahun 2021 ya. Jen Seger. Jen Seger. Ini saya taruh di depan nih, produk-produk yang kita bina. Masih juga ini ada pempek yang kita bina, pempek saburai. Dan ini pempek, ya ini pempek varian adaan di saburai. Ya, Pilpok juga ya, lokal wisdom dari Jakarta. Demikian gitu Pak. Dan tahun ini kita harapkan lebih banyak lagi yang kita akan bisa dampingi mendapatkan izin edar. Iya, dan tidak cuma izin edar, nantinya itu mendapat izin edar itu sebagai salah satu bentuk jaminan mutu. Jadi Badan POM melakukan pendampingan. Jadi ketika dia memproduksi pangannya, proses izin dan sanitasi dari produk tersebut itu terjamin. Dan insya Allah kalau sudah ada izin dari POM, ya aman untuk dikonsumsi. Jadi masyarakat jangan khawatir. Itu nilai jualnya jadi lebih tinggi. Terus apa yang ada persyaratan khusus nggak sih untuk bergabung dengan UMKM di Badan POM itu Pak? Persyaratan khusus pertama, tidak semua makanan harus ada izin POM ya, itu yang perlu diketahui. Bahwa produk pangan atau segar yang dimakan langsung dibuat di tempat pengunjung itu tidak perlu izin edar. Jadi yang perlu izin edar itu adalah yang luas dan
atau dibekukan, kemudian dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Nah, ketika produknya Bapak Ibu sekalian yang bergerak di bidang pangan memiliki masa simpan lebih dari 7 hari, itu salah satu kriteria nih. Kriteria untuk bisa meregistrasikan produknya ke Badan POM. Salah satu lagi, salah duanya ya, adalah produk yang mengandung air. Nah, seperti ini ada bir potok, ya, local wisdom dari Jakarta ini salah satu yang juga mandatori nih harus mendapatkan izin dari POM. Ketika ini dengan masa simpannya lebih dari 7 hari, memang harus wajib dengan izin dari BPOM. Dan tahun ini kita siap memfasilitasi lagi. Silakan kepada pemirsa sekalian, bila mana ada yang ingin kita fasilitasi. Jadi definisi fasilitasi itu kalau Bapak belum tahu cara mengurus izinnya, nanti bisa konsultasi ke kita. Kita dampingi sampai dengan menyusun layout ruangan. Ini tetap dengan area di rumah bisa dibuat, tapi bisa dengan dapur. Nah, area di rumah itu kita dampingi bagaimana menyiapkan alurnya yang sesuai, dokumennya juga nanti ada pelatihannya, semua gratis. Termasuk juga pengujian produknya jika diperlukan izin edar, maka itu juga gratis. Jadi intinya tidak ada kos yang Bapak Ibu keluarkan kecuali kos yang berkenaan dengan renovasi kalau memang terjadi ada ruangan di rumah Ibu Bapak sekalian, karena itu kan untuk kebutuhan produksi sendiri. Jika butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi Balai Besar POM Jakarta, di Instagramnya di BPOM Jakarta atau di Facebooknya di BPOM Jakarta. Bisa juga melalui Twitter, WhatsApp, bisa juga 0822 1126 3 kali 1. Itu nanti tim saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mengembangkan produknya. Ini salah satu contohnya. Ini juragan, ini siomay juragan ya. Dia punya produk frozen siomaynya itu sudah ada izin dari intinya. Jadi dia dari legal aspek sudah oke, tentunya sudah oke. Jadi ini sangat baik untuk beliau itu menjual dan kita membeli juga lebih pede. Ini ayam crispy, banyak yang kita bantu. Ayam ungkep dan ini produk-produknya rendang, ini sudah rencana mau ekspor pempek juga dan banyak lagi. Ini sudah zamannya sih dari Indonesia untuk bisa membuka akses kepada UMK untuk bisa berkembang lebih jauh, mendapatkan izin edar dan bisa tembus ke pasar internasional. Kita kolaborasikan dengan dinas PPK UKM Provinsi DKI ya untuk mengembangkan lebih lanjut. Pak Yudi, selama 3 tahun tadi, udah berapa UMKM yang sudah dibina oleh BPPO? Nah, jadi ceritanya setiap tahun kami terbatas anggaran. Anggaran kami membina itu pakai anggaran sebenarnya, tapi kami tidak membebankan kepada pelaku usaha. Setiap tahun kami mendampingi 25 sampai 30. Jadi katakanlah 3 tahun ini ada 75 UMKM yang kita dampingi. Tapi setiap UMKM bisa punya lebih dari 1 nomor izin edar. Saya contohkan ini beberapa produk dari beberapa ini. Nah, tahun ini berubah nih dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kemudahan perizinan yang berubah PPP 2019, 2020 dan 2021. Nah, kemudahan ini kesempatan kita bisa memperluas cakupan dari pendampingan kita. Targetnya sih lebih dari itu. Bisa saya sampaikan itu targetnya bisa sampai 100 katakanlah begitu ya. Karena ada kemudahan perizinan tahun ini. Kemudahannya itu apa? Tidak semua harus melakukan renovasi sebelum produksi dibuat. Artinya renovasi bisa dengan komitmen akan dilaksanakan setelah sertifikat CPBUB-nya terbit. Kemudian pengujian produk bisa dilaksanakan setelah izin edarnya terbit. Artinya ada kriteria-kriteria kemudahan sejak pemerintah Republik Indonesia memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, merupakan PP 5 tahun 2021 terkait dengan perizinan usaha dan integrasi berbasis risiko. Kita lihat risikonya. Kalau risiko rendah itu jauh lebih mudah, menengah mudah. Nah, tapi memang kalau yang risiko tinggi yang menggunakan teknologi tetap itu sama prosesnya, renovasi didulukan, kemudian didulukan, nah itu akan lebih lama. Tapi rata-rata sih UMKM itu adalah risiko menengah atau risiko rendah. Ini sangat baik untuk Bapak Ibu sekalian kesempatan untuk mengembangkan produknya. Dan kami juga mohon dari dinas, dan juga dinas Provinsi DKI beserta gabungan pengusaha Indonesia Kadin bisa membantu UMKM yang telah kita berikan izin edar ini memperkuat market mereka di pasaran.
memberi akses yang lebih luas, karena dari Badan POM ini memang tidak memiliki kewenangan untuk memperluas masa pemasaran membuat bantuan dari Kadin, dari Dinas PPK UKM, untuk sama-sama kita produk yang sudah mendapatkan izin ini bisa distribusi, bisa marketnya bisa menjadi lebih luas. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ya. Satu lagi Pak Yudi, Ya. biasanya kalau kita ngurus BPP itu kan lama ya, Iya. terus agak susah ya. Nah terus dengan adanya Pak Yudi ini yang punya sebagai ketua balainya ya, apakah si UMKM-nya pada saat dibina dia bisa langsung mendaftarkan BPOM dan dibantu pada saat itu BPOM-nya? Ya, prosedur itu kita tetap dampingi ya. Artinya semua tahapan itu kita dampingi dari mulai tahapan persiapan dokumen, penambahan pengetahuan, pelatihan, kesiapan sarana, dan pengurusan akun untuk registrasi produk. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan itu semua kita dampingi. Jadi tidak ada dalam arti sulit itu sebenarnya karena tidak tahu. Nah ini pada kesempatan ini sekiranya bagi pelaku usaha yang merasa sulit, nah, silakan hubungi yang nomor yang saya berikan tadi, WhatsApp maupun akun Facebook Balai Besar POM Jakarta ataupun Instagramnya. Di sana bisa tinggalkan nomor WhatsAppnya, nanti kita hubungi balik bahwa perizinan itu mungkin ada tahapnya, tetapi bukan sulit. Tapi memang kalau yang belum tahu terasa sulit. Sebenarnya ini buktinya tadi sudah disampaikan oleh yang kedua, Nizam sampaikan bahwa tidak sulit, memang tahapannya demikian. Kalau sudah tahu jadi gampang. Jadi sulit itu karena tidak tahu ya, seperti apapun ya, kalau kita tidak paham, tidak tahu terasa sulit. Tapi kalau sudah menjalani sekali, nah ini sekarang beliau mengembangkan usaha tidak lagi cuma kepangan, bukan produksi obat tradisional ini. Mungkin minyak badur, kemudian lanjut nanti dengan produk kosmetik berupa sabun. Ini menarik sekali bahwa UMKM itu bisa berkembang setelah tahu perizinannya dari Terakhir Pak Yudi, kita seharusnya berbangga dengan produk Indonesia, ya kan? Terus target dari BBPOM ini di 2022 ini, Pak Yudi sebagai ketuanya bagaimana? Untuk UMKM-nya ya, agar mereka kita bisa produk Indonesia lebih banyak lagi dan UMKM-nya bisa sejahtera. Ya. Kami mengharapkan kepada UMKM untuk selalu berkreasi ya. Produk selalu dikembangkan dengan sifat kekinian, bahwa pasar itu bergerak. Nah, pergerakan pasar itu tolong diperhatikan juga, selera, rasa itu kita mengikuti keinginan konsumen. Seperti halnya pil kotak dasar ada, kita tahu, kemudian dia kita kembangkan dengan warna, dengan perasa, dengan kesempatan bahwa yang generasi Z, milenial itu bisa merasakan heritage produk dari Jakarta begitu. Jadi saya kira itu, saya mengharapkan jangan membuat sesuatu yang sudah lazim, tetapi terus mengembangkan ya, kasih produknya menjadi varian-varian berbeda, dan itu bisa menangkap market terutama yang muda untuk lebih menyukai produk dalam negeri khususnya Indonesia. Ini tantangan juga. Setelah ada izin edar itu kurang dari luar negeri cukup banyak produknya, tetapi sekiranya perusahaan ini bisa mengembangkan rasa, tekstur, warna yang lebih menarik, kekinian, itu akan memberikan kesempatan pengembangan usaha yang lebih baik lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke. Iya, sama-sama juga mau foto. Ada yang mau dibawa ke